Oke. Yuk, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, apa kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah, hari ini kita akan belajar ya, alhamdulillah dalam keadaan sehat. Dan hari ini, tapi sebelumnya kita absen dulu siapa yang belum hadir? Absen dulu 8A. Ya, masuk siapa mas? Siapa? Chris, Esti sama? Esti sama Safira. Oke. Esti sama Safira. Esti dan Safira. Kenapa dia? Sakit. Mudah-mudahan hari ini yang tidak masuk kita doakan semoga cepat sehat dan bisa bersekolah lagi seperti biasa. Oke, anak-anakku sekalian, untuk materi sebelumnya kita sudah belajar tentang coding atau materi sebelumnya kita sudah belajar tentang coding atau pemrograman, yaitu atau AI kalau kamu kenal dengan AI. Nah, kita sekarang akan belajar tentang atau disingkat dengan KAA. KAA adalah coding dan kecerdasan artifisial. Paham ya? AI yang kamu biasa kenal. Nah, maka dari itu untuk coding atau AI itu biasanya karena kita sudah di era digital ya, jadi semua serba canggih sehingga kita harus bisa mensiasati dan bisa mencerna atau terus bagaimana kita mensiasatinya? Bagaimana kalau kita semua serba digital, semua serba canggih, bagaimana dengan otak kita seakan-akan tidak terpakai untuk berpikir, bagaimana kita mensiasatinya? Jadi kita harus lebih bijak dalam berdigital, harus bisa literasi. Jadi kita harus selalu membaca mana kaitannya yang paling baik dan memang itu valid. Jadi kalau ada berita apa tidak langsung disebar luaskan, tetapi kita harus lebih bijak. Oke, sekarang kita akan belajar tentang algoritma dan konten digital. Nah, konten itu kan berarti menampilkan yang berbentuk digital. Nah, algoritma itu berarti tentang pemrograman yang istilahnya komputasi. Komputasi itu semua berbasis komputer. Nah, semua berbasis komputer ini nanti kita akan belajar di sini. Nah, manfaatnya apa? Nah, manfaat dari algoritma dan konten digital itu sangat bermanfaat, memudahkan kita dalam menyelesaikan masalah. Misalkan ada buatlah cara memasak. Nah, kita bisa cari lewat algoritma atau lewat konten digital. Biasanya kamu pakai istilah untuk memudahkan kamu dengan cara AI dan coding dan kecerdasan artifisial. Maka kamu pasti akan mencari pakai aplikasi apa biasanya? Pak mencari ini. Nah, itu biasanya pakainya apa? Tanyakan kepada Gemini ya, biasanya Gemini bisa. Terus ada lagi kadang ChatGPT ya, ChatGPT, atau lebih gampang lagi kalau ada gambar-gambar bisa pakai apa? Nah, bisa pakai apa? Maka hari ini kita akan belajar tentang algoritma yang berdasarkan konten literasi. Nah, maka anak-anakku sekalian, paling tidak anak-anak sudah tahu bahwa kalau berliterasi atau pakai KAA itu kita harus bisa literasi dalam artian memilah bijak dalam berliterasi. Maka tujuan pembelajaran hari ini kita itu bisa menggunakan aplikasi presentasi digital atau Google Sheet. Biasanya kalau anak-anak absen itu pakainya kan Google Form seperti itu ya, Google Sheet. Ini termasuk konten dalam digital. Jadi bisa menggunakan Canva untuk merancang sesuatu yang menarik. Jadi pembelajaran hari ini nanti kita akan menggunakan Canva atau sesuatu yang menarik. Kemudian merancang infografis yang berbasis. Tapi sebelumnya coba kalau
kita berdiri dulu. Saya berdiri. Oke, kita berdiri dulu. Kita akan tepuk satu. Oke, masih semangat ya? Oke, nah sekarang kita kalau kesuka hati mari tertawa. Kalau kesuka hati mari diam. Wah, pinter berarti masih konsentrasi nih. Kalau kesuka hati mari lompat. Saya ada yang belum, masih ada satu dua yang belum konsentrasi. Tetap semangat hari ini. Semangat. Oke, terima kasih. Silakan duduk kembali karena konsentrasinya sudah oke. Mari kita lanjutkan untuk pembelajaran selanjutnya. Nah, pembelajaran selanjutnya nanti kita sudah tahu ya akan mencari atau menggunakan algoritma atau konten digital. Kelihatan tulisannya? Besar ya. Atau kita bisa misalkan mau presentasi ya, kita pilih presentasi. Nanti di sini ada ya, presentasi. Nanti ada pilihan banyak di sini. Di sini yang anak panahnya Bu Anita, kita pilih desain. Misalkan desainnya kita cari, oke lah ini desainnya ya. Nah, desainnya misalkan kita pilih yang ini. Nah, misalkan hidup di era digital, kita harus memahami tentang era digital. Nah, nanti kita akan membuat sebuah resumen bahwa kita belajar digital itu literasinya harus bagaimana, bijak dalam apa gitu ya. Nanti bisa dibuat gitu. Kemudian ketika mau menambah, silakan mau diduplikasi atau ditambah. Kalau ini diduplikat ya, ada kelihatan ya, diduplikat berarti duplikat halaman. Nanti kita misalkan ini mau diganti apa, misalkan mau diganti tujuannya. Nah, misalkan apa, kita tujuannya adalah untuk belajar seperti apa. Tuh, kemudian setelah itu kita misalkan mau pilih elemen itu misalkan kita mau dikasih gambar-gambar misalkan anak SMP. Nah, anak SMP yang masih sekolah, nah, kita ditambahi di sini. Tinggal klik, nanti akan masuk ke gambar situ. Nah, nanti masuk ke gambar situ, misalkan ini tidak pas, tidak sesuai, ya, tidak pas, tidak sesuai bisa diperkecil. Itu ya. Ini. Kemudian kalau misalkan mau nambah lagi tapi kontennya beda lewat desainnya, kemudian desainnya juga beda, kita cari ganti lagi Bu. Misalkan mau pakai yang coding sekolah. Nah, kita cari yang ini. Nah, dari itu kita sudah buat 3 halaman ya, 3 halaman. Misalkan ini 1, 2, 3 halaman. Kemudian 3 halaman ini kita buat. Nah, kita buat misalkan mau ganti digital literasi digital. Saya lanjut ya, literasi digital misalkan. Digital atau apalah yang penting. Ini sesuai dengan keinginan mau dibikin apa kontennya. Ini cara membuka apa? Canva. Ya. Itulah istilah Canva. Nanti kita akan cara membuat di situ. Nanti kita akan belajar bagaimana. Misalkan ini komputernya ya, atau laptop atau HP bisa dibikin literasi itu untuk membuat konten. Oke, setelah itu kita akan belajar tentang, nah, misalkan ada pertanyaan enggak dari hal ini? Tidak ada. Oke, berarti nanti bisa dibuat kelompok. Kita akan membuat bagaimana cara membuat konten digital atau literasi digital ataupun algoritma. Misalkan buatkan ringkasan tentang bab kelestarian lingkungan, menjaga kelestarian lingkungan. Nanti ada ringkasannya di situ. Nah, dari ringkasan
ringkasan itu poin-poinnya dimasukkan ke napkin membentuk peta konsep. Itulah canggihnya dari digital. Nah, berarti kita jangan sampai kalah dengan digital, bahwa kalau kita kalah dengan digital nanti otak kita akan rusak karena tidak pernah dipakai untuk berpikir. Tetapi kita harus bisa berpikir dengan cara tadi apa? Literasi. Nah, ini contoh nih, etika dalam literasi. Ini ya, contoh ya. Nah, ini nanti kita akan membuat peta konsep seperti ini. Kenapa? Karena kita sudah memberikan gambaran di sini ya di atas sama apa ini komputer atau napkin, dan nanti bentar ya, nanti akan diklik, carilah peta konsep yang seperti ini. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Tinggal anak-anak pilih saja mau dipakai yang mana, atau yang seperti ini, atau gambar yang mana, nanti ada pilihannya di sini. Kita cari saja. Nih, kalau mau ganti yang baru, kita cari di dulu napkin. Nah, kita buat baru. Seperti itu kita lanjutkan nanti ya. Ketika infografis atau peta konsep ya, kita bisa menggunakan napkin. Ya, kita bisa menggunakan napkin, atau kita bisa misalkan mau presentasi ya, kita pilih presentasi. Nanti di sini ada ya, presentasi. Nanti ada pilihan banyak di sini. Di sini yang anak panahnya wanita, kita pilih desain. Misalkan desainnya kita cari, oke lah ini desainnya ya. Nah, desainnya misalkan kita pilih yang ini. Nah, misalkan hidup di era digital, kita harus Ancoke video ini karo isan mono-mono meneh. Kita akan membuat sebuah resumen bahwa kita belajar digital itu Jajal karo gerak-gerak sok. bagaimana, bijak dalam apa gitu ya, nanti bisa dibuat. Kemudian ketika mau menambah, silakan mau diduplikasi atau ditambah. Kalau ini diduplikat ya, ada kelihatan ya, diduplikat berarti duplikat halaman. Nanti kita misalkan ini mau diganti apa, misalkan mau diganti tujuannya. Nah, misalkan apa, kita tujuannya dalam untuk belajar seperti apa. Tuh, kemudian setelah itu kita misalkan mau pilih elemen itu, misalkan kita mau dikasih gambar-gambar, misalkan anak SMP. Nah, anak SMP yang masih sekolah misalkan, nah, kita ditambahi di sini, tinggal klik, nanti akan masuk ke gambar situ. Nah, nanti masuk ke gambar situ, misalkan ini tidak pas, tidak sesuai, ya, tidak pas, tidak sesuai, bisa diperkecil. Itu ya. Ini. Kemudian kalau misalkan mau nambah lagi tapi kontennya beda lewat desainnya, kemudian desainnya juga beda, kita cari ganti lagi Bu. Misalkan mau pakai yang coding sekolah. Nah, kita cari yang ini. Nah, maka dari itu kita sudah buat 3 halaman ya, 3 halaman. Misalkan ini 1, 2, 3 halaman. Kemudian 3 halaman ini kita buat. Nah, kita buat misalkan mau ganti digital literasi digital. Dan lanjut ya, literasi digital misalkan. Digital atau apalah, yang penting ini sesuai dengan keinginan mau dibikin apa kontennya. Ini cara membuka apa? Canva. Iya. Itulah istilah Canva. Nanti kita akan cara membuat di situ. Nanti kita akan belajar bagaimana, misalkan ini komputernya ya, atau laptop atau HP, bisa dibikin literasi itu untuk membuat konten. Oke, sekarang setelah itu kita akan belajar tentang, nah, misalkan ada pertanyaan enggak dari hal ini?
Tidak ada. Oke, berarti nanti bisa dibuat kelompok. Kita akan membuat bagaimana cara membuat konten digital atau literasi digital ataupun algoritma. Nah, cara algoritma menggunakan algoritma. Nah, algoritma ini nanti akan membuat konten-konten seperti ini. Ya. Konten-konten seperti ini, misalkan ini bukan contoh ya. Oke, sekarang kita bikin kelompok dulu aja. Sebelah sini kelompoknya depan belakang ya. Depan belakang, depan belakang. Nah, nanti ini depan belakang. Misalkan loginnya pakai apa ini? Jadi masukkan ketika kita mau algoritma, nanti kita masukkan akunnya, terus akunnya tahu? Akun tahu ya? Akun itu Antang belum curhat. akun itu berarti user yang biasa kamu gunakan atau email istilahnya, tapi dalam bahasa komputasi itu akun gitu ya. Nah, akun kita udah, kita bikin kelompok dulu ya. Bikin kelompok nanti akan dibuat coba ya, nanti anak-anak bisa belajar di sini bagaimana membuat tanpa atau infografis atau bisa menggunakan napkin. Contoh nih, kalau mau membuat napkin peta konsep yang biasa anak-anak pakai untuk sekolah nih, napkin AE. Nah, kita di sini contoh. Napkin free. Register itu ya. Biasanya kita buat peta konsep ya dalam tugas apapun. Kadang kita membuat infografis, membuat peta konsep. Nah, itu gampangnya bisa dipakai napkin, aplikasi napkin. Nanti kita akan membuat dibantu bisa jadi chat GPT juga bisa. Kamu pernah menggunakan chat GPT, jadi seakan-akan kamu buatkan cerita tentang misalkan seperti itu. Buatkan ringkasan tentang bab Al-Quran dan hadis atau kemarin literasi apa itu pelestarian lingkungan misalkan. Buatkan tulis ringkasan tentang bab kelestarian lingkungan, menjaga kelestarian lingkungan. Nanti ada ringkasannya di situ. Nah, dari ringkasan itu poin-poinnya dimasukkan ke napkin membentuk peta konsep. Itulah canggihnya dari digital. Nah, berarti kita jangan sampai kalah dengan digital, bahwa kalau kita kalah dengan digital nanti otak kita akan rusak karena tidak pernah dipakai untuk berpikir. Tetapi kita harus bisa berpikir dengan cara tadi apa? Literasi. Nah, ini contoh nih, etika dalam literasi. Ini ya, contoh ya. Nah, ini nanti kita akan membuat peta konsep seperti ini. Kenapa? Karena kita sudah memberikan apa ini gambaran di sini ya di atas sama apa ini komputer atau napkin. Nanti bentar ya, nanti akan diklik, carilah
konkretnya konsep yang seperti ini lah. Nanti akan muncul seperti ini. Tinggal anak-anak pilih saja mau dipakai yang mana atau yang seperti ini atau gambar yang mana, nanti ada pilihannya di sini. Kita cari saja. Nih kalau mau beli yang baru kita cari di new napkin. Nah, kita buat dari. Seperti itu kita lanjutkan nanti ya. Oke, dari Bu Anita nanti setelah kita masuk lagi Arun. Arun. tanpa praktek ya dan algoritma. Demikian dari Bu Anita, nanti bisa dilanjutkan di setelah istirahat. Oke, terima kasih. Silakan. Nah, anak-anakku sekarang kita buat kelompok. Nah, jadi depan belakang kita buat kelompok untuk mendiskusikan bahwa konten digital bisa menggunakan video, YouTube atau Facebook atau konten-konten yang lain. Nah, anak-anakku nanti bisa dibuat diisi pertanyaan yang kasih di dalam apa namanya? Di dalam ujian KPD ini Giginya omongnya. Oke. Jadi KPD-nya Ngelang pancir, ngelang pancir. Gambar apa gambar? Gue tak belek kayak. Bisa. Zaman, nanti kita simpulkan bahwa teman dan materi kita tentang bagaimana konten menggunakan digital yang sudah semakin baik sehingga bisa bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana hari ini pelajarannya? Ada ilmu yang bermanfaat, ada kamu mengetahui tentang apa tadi? Ada konten. Bagaimana perasaanmu? Bagaimana perasaanmu setelah mempelajari ini? Nah, ada yang baru ya. Ada yang baru ternyata ketika kita berkonten atau apa harus punya literasi sehingga tidak langsung upload asal main gitu ya. Oke, sekarang kita belajar media. Pertanyaan? Ya, sudah paham semua ya? Oke, karena sudah paham semua, mari kita akhiri pembelajaran hari ini dengan bacaan hamdalah bersama. Yuk kita baca hamdalah bersama. Alhamdulillahirobbilalamin. Kita akhiri dengan berdoa. Mari kita berdoa Allah. Tapi kita baca. Oke, ya. Kita akhiri, kita berdoa. Wanita ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Mas juga. Nah, sudah. Satu lagi, belum. Dimulai lagi Mas. Video lagi. Oke, mulai lagi. Nah, anak-anakku nanti untuk minggu depan kita akan ketemu lagi dengan pembelajaran informatika dengan tema yang berbeda. Kalau hari ini adalah apa tadi, algoritma dan konten, maka yang besok nanti kita akan belajar dengan tema yang berbeda, yaitu tentang literasi kode etik atau etika berliterasi di
Sebentar, Bu Anita akan mengecek apa yang belum. Tadi menyapa sudah ya, memberi salam sudah, mengkaitkan pembelajaran sudah, pertanyaan menantang sudah, doa sudah, menyampaikan mana yang dikerjakan, kemudian mengisi materi yang sudah, kemudian sesuai kompetisi yang dicapai, selesai kelas, pembelajaran mengingat kemudian baik, kasih waktu memberikan menyapa teman-teman. Oke, sekarang lagi mas, tadi baca belum mengulas tentang konten digital ya. Oke, sudah mulai. Oke, tepuk tangan untuk semuanya. Kelompoknya. Nah, sekarang anak-anakku yang tadi konten digitalnya sama tentu cara mengupload sudah bisa ya. Nah, ini tadi cara mengupload, kita buka YouTube-nya, kemudian kita cari filenya, kemudian kita upload, hasilnya nanti berikutnya. Nah, kalau sudah berikutnya nanti hasilnya bisa seperti ini. Nanti di sini ada link YouTube ya. Di sini link YouTube, kita salin link YouTube-nya. Nah, nanti di sini keluar YouTube-nya. Nah, nanti akan terlihat di sini konten-konten yang sudah diupload di YouTube, gitu ya. Konten-konten yang akan sudah diupload anak-anak semua. Ini adalah video perjalanan anak-anak mau lomba prestasi akan tingkat Jawa Tengah. Nah, seperti misalkan kamu punya video apa bisa di-upload di YouTube, kontennya seperti apa detailnya, asal itu masih dalam konteks literasi yang baik. Nah, ini bisa apa? Bisa di-upload di situ dengan banyak. Itu hasil video, bisa ya? Bisa. Oke, nah berarti yang sampai dari yang tadi anak-anak sudah mengerjakan pintar sekali. Sudah ya? Oke, paham sampai di sini? Oke, buat kita apabila ada saya panggilan bukan sikap terbuka pribadi kegiatan menggunakan listrik yang baik, refleksi, memberikan hasil. Nah, sekarang menggunakan halo. Mas lagi mas di video tadi sudah dipana anaknya mana listrik. Yang di video lagi. Apa ya? Video biar aku bersih ya. Jadi caranya yo ini cibui Nah, caranya pun tadi membuat konten videonya bisa, caranya konten digitalnya bagaimana Mbak tadi caranya? Buka YouTube, buka YouTube, kemudian cari filenya ya sudah ada di download, kemudian di upload. Oke, kita ya. Mudah-mudahan Bu Anita selesai dan bisa
programan. Mari kita simpulkan bahwa apa itu programan dan mari kita tentang bagaimana konsen program yang sudah semakin baik. Ya, bersama dalam kehidupan kita. Jadi bagaimana hari ini pelajarannya gitu ya. Oke, sekarang kita belajar meja. Ada pertanyaan? Ya, sudah paham semua ya? Oke, karena sudah paham semua, mari kita akhiri pembelajaran kali ini dengan Gimana ya? Nah, anak-anakku nanti untuk minggu depan kita akan ketemu lagi dengan pembelajaran informatika dengan tema yang berbeda. Kalau hari ini adalah apa tadi, algoritma dan konten, maka yang besok nanti kita akan belajar dengan tema yang berbeda, yaitu tentang literasi kode etik atau etika berliterasi digital. Jadi etikanya bagaimana ketika kita akan digital. Seperti itu ya. Nanti kita lanjutkan pertemuan selanjutnya. Itu tadi ada yang tinggal nanti Pak. Itu ya. Sekarang wanita akan mengecek. Tapi kita baca. Oke, ya. Kita akhiri, kita berdoa. Wanita ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Satu lagi, belum dimulai lagi mas.